Wanita kaya ini menderita penyakit aneh. Begitu bersentuhan dengan pria, dia akan mengalami alergi seluruh tubuh. Jadi hari ini wanita kaya itu pergi ke rumah sakit, untuk melihat apakah ada cara untuk mengobatinya. Namun, di depan pintu rumah sakit, dia ditabrak oleh seorang pemuda desa. Ternyata, dalam sekejap, wanita kaya itu merasa gatal tak tertahankan di seluruh tubuhnya. Melihat hal itu, pemuda tersebut segera mengeluarkan sebuah pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut wanita kaya itu. Tak lama kemudian, wanita kaya itu merasa sangat panas. Saya merasa tubuh saya sangat panas, katanya. Itu memang benar, jawab pemuda itu. Ayo, melihat bahwa ini efektif untuk wanita kaya. Dia segera menarik wanita kaya itu ke samping untuk duduk. Lalu, dia menyatukan kedua tangannya di depan wanita kaya itu. Setelah itu, dia melayang di udara. Dia berniat untuk menyembuhkan masalah wanita kaya yang tidak bisa bersentuhan dengan pria. Agar dia benar-benar sembuh, asisten wanita kaya itu mengira pemuda itu sedang menyerang wanita kaya tersebut. Berteriak memanggil satpam. Satpam melihat wanita kaya ini, kecantikan nomor 1, dinodai oleh pemuda. Marah, tanpa ragu langsung ingin menyerang pemuda itu. Namun, tenaga dalam pemuda itu membuatnya terjatuh ke tanah. Seolah-olah menabrak sebuah dinding. Dinding tak terlihat. Ilmu hitam. Ini adalah ilmu hitam. Satpam mengira pemuda itu adalah makhluk aneh. Takut, ia segera melarikan diri dengan ketakutan. Asisten dengan panik segera menelepon ayah wanita kaya. Meminta orang tua itu segera membawa orang ke sini. Datang untuk memberitahu bahwa wanita kaya telah diperlakukan oleh pemuda itu. Orang tua itu terlihat sangat berkuasa. Tampaknya sangat kaya. Tuan, dialah yang menculik nyonya muda. Dia juga menggoda nyonya muda. Melihat putrinya yang berharga diperlakukan ringan oleh pemuda, orang tua itu marah dan segera memberi perintah kepada pengawalnya. Terjatuh karena terkejut. Segera orang tua itu memanggil 4 ahli terkuat di dunia. Naga biru, harimau putih, kura-kura hitam, burung merah. Pernah bertemu dengan Tuan Su. Sebenarnya seperti apa orangnya? Layak bagi kami berempat. Layak bagi kami 4 ahli. Menyerang secara bersamaan. 4 ahli terkuat. Orang aneh ini menodai putri saya, Su Qingmei. Orang-orang di bawahku sama sekali tidak bisa mendekat. Harimau putih ini sangat angkuh. Mengklaim bahwa seorang pemuda desa tidak perlu mereka berempat. Dia sendiri bisa mengalahkan harimau kecil. Sambil berkata, dia mendekati pemuda. Tak disangka harimau ini begitu lemah. Semua mengalami luka berat. Bahkan diejek oleh babi betina ini. Mengatakan bahwa harimau ini terlalu lemah. Sepertinya harus menikah dengan naga biru. Naga biru merasa situasinya tidak baik. Memanggil beberapa hewan untuk menyerang pemuda bersama-sama. Adegan ini membuat orang tua itu ternganga. Tidak menyangka bahwa para ahli terkuat di dunia ini tidak bisa mengalahkan pemuda itu. Dengan cepat, pemuda itu juga menyembuhkan penyakit wanita kaya itu. Wanita kaya itu merasa sangat nyaman. Kemudian, pemuda itu memperingatkan beberapa ahli. Jika tidak ingin mati, segera pergi. Jika tidak, jika saya marah, mereka akan celaka. Untuk menyelamatkan nyawa mereka, beberapa ahli pun melarikan diri dengan malu. Namun, orang tua itu tidak hanya tidak berterima kasih kepada pemuda, tetapi juga memarahi pemuda itu dengan kasar. Aku memperingatkanmu, saya tidak peduli siapa kamu. Jika kamu menyinggung keluarga Ye, itu sama dengan mati. Kamu telah menyelamatkan putri saya. Keluarga Su berhutang budi padamu. Tetapi jika kamu memiliki niat yang tidak seharusnya, pikiran, saya yang pertama tidak akan membiarkanmu pergi. Ternyata, orang tua itu ingin menikahkan wanita kaya dengan seorang pendeta Tao tua berusia 80 tahun. Dengan dukungan